Hai Healthy Pips, kenalin nama saya Revi. Saya adalah seorang dokter dan juga co-founder dari Lesalt. Hari ini kita bakal kedatangan satu guest yang sangat seru gitu. Seorang yang sangat legendary dan juga seorang yang super humble gitu. Saya tadi udah ngobrol beberapa saat dengan beliau dan ya I'm impressed with his humility gitu. Jadi saya mau kenalin kepada kita semua Mas Ade Rai gitu. Halo, saya panggil Dokter Revi ya. Terus Mas Revi aja juga boleh, Mas Ade gitu. Thank you, makasih ya saya udah diundang, thank you. Mas Ade, saya ada satu pengakuan nih. Jadi kalau Mas Ade lihat di semua sosial media, semua apa, Mas Ade nggak pernah lihat saya interview siapapun sebenarnya. Oh gitu. Mas Ade yang pertama sebenarnya. Wah iya, terima kasih. Itu kayak saya pribadi tuh sangat terinspirasi gitu dengan Mas Ade gitu, dengan filosofi Mas Ade, dengan achievement Mas Ade gitu. Jadi aku benar-benar pengen juga Healthy Pips benar-benar ngerasa dan tahu gimana filosofi seorang Ade Rai. Kasih dengan senang hati kita ngobrol-ngobrol. Mas Ade. Oh iya, baik. Mas Ade Rai ini kan seorang binaragawan. Yang mana binaragawan ini kan lumayan identik dengan yang namanya tuh suplemen, steroid gitu. Dan itu kan, tapi kan Mas Ade Rai ini sangat menjunjung tinggi pola hidup sehat gitu. Dan yang lucunya lagi Mas Ade itu juaranya gitu. Gimana Mas Ade bisa mengimbangi hal itu dan nggak memilih untuk memakai cara yang instan itu gitu? Iya, baik. Terima kasih. Jadi Healthy Pips, terima kasih. Ya mungkin sebenarnya tepat sekali kalau saya sebenarnya cuma mau mengatakan bahwa sebenarnya ini terjadi kesalahpahaman sih sebenarnya ya. Bahwa sesungguhnya kalau kita bicara dulu itu, kalau kita ngomongin binaraga itu adalah membinaragakan tubuh kita ke tahap yang lebih baik. Dalam hal ini itu ke tahap yang lebih sehat. Ada sebuah istilah yang mengatakan muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health gitu. Jadi asosiasi daripada orang berotot itu kan harusnya sehat dan kuat gitu ya kan. Tapi yang terjadi saat ini adalah ketika kita terperangkap dalam sebuah peran atau metode ketimbang memahami esensi daripada peran tersebut. Jadi artinya apa? Metodenya adalah harus bagaimana latihannya, seperti apa, dietnya dan sebagainya. Tapi esensinya kan harusnya tetap harus sehat gitu kan. Tapi akhirnya sehatnya kelupaan, metodenya yang terperangkap gitu. Jadi akhirnya seolah-olah memakai alat bantu dari luar, kayak performance enhancer, akhirnya penyalahgunaan obat gitu. Akhirnya mungkin suplementasi yang berlebihan dan sebagainya. Akhirnya itu seolah-olah menjadi kayak persyaratan, padahal sama sekali tidak gitu. Saya kebetulan memang mungkin karena saya tua kali ya. Jadi saya grew up dengan old school ya. Jadi memang pada saat itu saya grew up dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi jangankan ngomong suplementasi atau anabolic steroids, drugs dan sebagainya, memang nggak ada ide gitu sama sekali. Idenya hanya cuma pada saat itu adalah dengan barang yang seadanya di tahun segitu, apalah adanya. Fitness center pun juga jarang pada saat itu ya, kalaupun ada juga sebagian. Tapi kebetulan memang saya merasa kayak panggilan hati saya dan potensi bakat saya adanya di sana. Makanya saya belajar sendiri aja gimana caranya sih supaya saya bisa punya penampilan yang atletis. Ternyata saya mendapatkan kemandirian sehat gitu. Jadi nggak tergantung sama obat, ibaratnya bersyukur sampai hari ini nggak pernah nginep di rumah sakit gitu ya, atau nyusahin orang lain lah intinya gitu ya. Nah jadi membayangkan kalau teman-teman tahu negara memiliki satu etikat mulia kan, memberikan biaya penggantian pengobatan melalui program jaminan kesehatan nasional. Nah sekarang cuma tantangannya adalah ketika masyarakatnya kita itu ignorance terhadap yang namanya kesehatan, akhirnya biayanya kan jadi gede sekali gitu. Defisit terbesar kan salah satu. Betul, defisit terjadi karena harus subsidi gitu. Padahal seharusnya idenya kan adalah yang sehat membantu yang sakit, kan harusnya seperti itu. Yang pola hidupnya sehat harusnya membantu yang mungkin yang terkena kecelakaan atau kesakitan. Nah tapi sekarang tantangannya adalah ketika yang sehat-sehat ini justru semuanya nggak peduli sama kesehatannya dia, sehingga akhirnya menjadi beban. Nah jadi membayangkan, kalau saya bisa katakan sama teman-teman, kalau teman-teman mau menjalankan apa yang saya jalankan juga, minimal kalau seluruh generasi di Indonesia, minimal sampai umur 51 tahun nggak pernah nyusahin orang, itu yang disebut yang namanya is the real flattening the curve sesungguhnya. Yaitu adalah ketika tenaga medis tidak akan pernah kewalahan. Kenapa? Karena pada saat itulah kita bisa men-tackle orang-orang yang harus masuk rumah sakit jadi nggak masuk gara-gara apa? Gara-gara pola hidup sehat. Tapi sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita merubah ulah perilaku kita? Nah kalau kita lihat konsep daripada medikasi sendiri kan sebenarnya bagaimana suppress symptoms, menekan atau meredakan gejala, tapi tanpa kita sadari kita sebenarnya memaintain kesakitannya terus, memanaging sakitnya sendiri. Gimana? Tapi lupa
menyelesaikan akar permasalahannya gitu. Maksudnya itu tadi yang saya katakan kalau kita berbicara side effect daripada penggunaan obat. Jadi penyakitnya tetap hadir, tapi gejalanya diredakan, tapi akar permasalahannya tidak terselesaikan. Nah, jadi yang harus dilakukan tentunya adalah medikasi tetap dilakukan, nanti pelan-pelan bisa bertahap berkurang ketergantungan kita dengan kita bersedia untuk merubah pola perilaku kita, yaitu adalah apa? Mengambil sampahnya buang keluar gitu, bukan memakai obat pewangi ruangannya yang lebih dibanyakin, apalagi dosisnya ditingkatkan. Nah, jadi makanya poin saya paling gampang sederhana kalau berbicara tadi penyakit-penyakit tersebut yang barusan dijelaskan, teman-teman tahu penyebabnya nomor satu disebabkan karena apa? Metabolic syndrome, hubungannya dengan apa? Resistensi insulin. Resistensi insulin karena apa? Karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan gitu. Karbohidrat berlebihan, sel tidak sensitif, terjadilah resistensi insulin tersebut. Nah, pada saat itulah akhirnya semua kebuka di sana. Mulai dari metabolic syndrome, akhirnya fatty liver, akhirnya semua deh kebuka semuanya ya. Jadi saya rasa hal tersebutlah yang sebenarnya menjadi satu peringatan atau reminder bagi kita untuk kita bilang, kenapa nggak saya rubah aja ulah perilaku saya. Analoginya kayak gini ya Mas Ade, misalnya kasusnya tuh si A tuh suka makan misalnya junk food, mie instan atau hal-hal yang hampir rata-rata konsumsinya rata-rata kombinasi karbohidrat, gula, dan juga biasanya makanan proses gitu. Makanya lemaknya juga pasti yang proinflamasi, bukannya lemak yang antiinflamasi gitu. Jadi kalau kita berbicara lemak, kadang-kadang rasionya kan mestinya banyaknya omega 3, tapi ini lebih banyaknya omega 6. Lemaknya yang harusnya banyaknya alami, tapi lemaknya kebanyakan yang proses gitu. Nah, dikombinasikan dengan gula, ya udah lengkap semua. Ditambah nggak olahraga, iya. Ubah perilakunya juga menarik Mas Ade. Jadi kalau misalnya kita ngomong pola hidup sehat, walaupun kalau kita tahu sekarang tren hidup sehat lagi naik, terutama karena COVID ini ya. Tapi tetap sebagian besar orang tuh masih takut loh Mas Ade dengan kata sehat itu. Jadi kalau ini makanan sehat, mereka ya agak ragu gitu. Menurut Mas Ade tuh kenapa gitu? Ya, kalau saya rasa sebenarnya lebih kepada kayak, makanya kenapa saya katakan pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan atau kedisiplinan. Nah, jadi sekarang tantangannya kita lebih kepada edukasi itu. Nah, sekarang ini kecepatan kita untuk mengedukasi orang itu kalah cepat dibandingkan dengan apa yang terjadi hari ini. Makanya kenapa semua orang pasti akan mencari solusi atau fix solusi yang instan, yang cepat, yaitu adalah sebuah ketergantungan. Apakah mudah-mudahan akan muncul magic pill, apakah nanti akan muncul yang lain-lainnya lagi yang bisa menjadi penolong kita. Tapi sesungguhnya kalau kita boleh jujur, nasib kesehatan kita kan harusnya ada di tangan diri kita sendiri. Nah, jadi memang kalau tadi berbicara sehat itu sesungguhnya ada istilah yang mengatakan sehat itu kan nggak menarik. Kenapa? Karena kita masih memilikinya. Dia baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, mencari sehat waktu dia masih kita miliki itu nggak menarik sebenarnya, tapi mudah dan murah pada saat itu. Nah, jadi memang menjadi satu tantangan bagi kita untuk berbicara itu yang disebut dengan namanya investasi. Cuma dalam hal ini adalah investasi pemahaman gitu. Karena nanti pemahaman lah yang akan menjadi sebuah fondasi. Untuk itu yang kita pakai menjadi amunisi kita untuk melakukan aksinya, perilakunya. Makanya perubahan perilaku itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi perilaku dengan dipaksakan itu tidak terjadi. Nah, ada satu istilah lagi kalau teman-teman tahu, saya membuat satu definisi sendiri. Sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati. Sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Maksudnya apa? Perlawanan hati itu kan resistensi. Nah, jadi membayangkan kayak kalau dari kata penyakit itu bahasa Inggrisnya disease itu artinya tidak, is itu artinya kenyamanan gitu. Jadi ketidaknyamanan kita akhirnya menciptakan sebuah penyakit. Nah, poin saya yang mau saya sampaikan adalah pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Sekarang uniknya hari ini dengan adanya musim infeksi, orang terpaksa dalam tanda kutip harus mencari sehat karena dia takut kehilangan sehatnya. Tapi fondasinya adalah takut akan sakit. Padahal orang sehat harusnya fondasinya adalah sebuah pemahaman bahwa kenapa kamu mau sehat? Iya, karena sehat itu enak loh. Kenapa kamu mau kaya? Oh iya, karena kaya itu nyaman loh. Kenapa kamu mau pinter? Oh iya, karena kalau saya cerdas itu tuh enak loh. Apa-apa saya jadi ngerti, jadi tahu, saya nggak salah paham. Itu kan sebuah pemahaman yang akan bisa menjawab kenapa kita mau kaya, kenapa kita mau cerdas, kenapa kita mau pinter, dan sebagainya. Tapi uniknya sekarang pertanyaan hari ini, kenapa kamu mau sehat? Takut sakit gitu. Nah, problemnya adalah bukan sakitnya, tapi problemnya adalah takutnya. Orang Indonesia akhirnya otomatis semuanya, mulai dari yang terjadi hari ini teman-teman sekalian, social illness, economic illness, mental illness.
terakhirnya mengharapkan mau bodinya nggak illness, gimana caranya. Jadi ibarat sebuah 4 roda itu harus berjalan dengan baik, persis seperti saya mengutip definisi daripada Institusi Kesehatan Dunia kan. Sehat bukan cuma badan, tapi juga sosial, juga mental, juga ekonomi. Nah, itu tidak terjadi semuanya dengan situasi hari ini gitu. Sebenarnya Mas Ade tadi kita ngobrol ya. Ya. Pernah orang nanya aku gitu, sebenarnya Rev, lu misinya apa sih gitu? Kayak kalau ngomong visi misi gitu kan bahasanya kadang agak kayak perusahaan ya. Tapi kalau kita ngomong bahasa sosialnya itu kayak aku lumayan apa ya Mas ya? Kalau misalnya saya lagi makan makanan sehat nih, bisa banyak sayur, buah, salad gitu lah. Terus kalau teman-teman lihat, mereka bisa bilang gitu, lu makan sehat banget, Rev gitu. Tapi sebaliknya gitu, kalau saya makannya nggak sehat, mereka diem-diem aja gitu cenderung. Nggak bilang kayak, makanan lu nggak sehat gitu. Jadi dalam pikiran banyak orang itu, makanan nggak sehat itu yang biasa, makanan sehat itu ya yang luar biasa gitu. Padahal harusnya terbalik kan Mas ya? Iya. Saya rasa ya kembali lagi itu kan memang sebuah proses saja. Kadang-kadang memang kita ini memang mengalami namanya kalau istilahnya kan memang kalau bicara IQ dalam hal kesehatan kita memang sangat rendah gitu. Jadi belum tinggi sehingga jadi seolah-olah menjadi sehat itu kayak membutuhkan sebuah pengorbanan. Pada kenyataannya sebenarnya justru kebalikannya, ketika kita tidak sehat justru akhirnya jadi banyak korban. Ya, jadi kita harus lakukan, makanya kenapa tadi saya katakan sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati, karena pada dasarnya badan kita juga terlalu cerdas untuk dibohongi gitu. Jadi nggak memungkinkan, makanya kenapa saya selalu wanti-wanti seperti saya bilang, tidak memungkinkan kita punya pola hidup sehat, tapi dengan fondasi yang rapuh takut akan sakit. Jadi membayangkan orang bisa kena cancer hanya gara-gara ibaratnya ketakutan fondasi yang takut tersebut. Padahal pola hidupnya sehat, merokok juga enggak. Merokok juga enggak, makan juga semuanya udah organik semuanya. Tapi semua pada saat dia melakukan itu, dia bukan melakukan itu karena sebuah kenikmatan atau kesenangan atau pemahaman dia tentang bahwa ternyata kalau sehat itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya, tapi lebih kepada kayak dia berlari daripada sebuah ketakutan, kecemasan karena dia bilang, wah jangan sampai saya sakit, jangan sampai saya sakit. Nah problemnya dengan badan kita, kata jangan sampai atau tidak atau bukan tidak, kita nggak bisa kontrol karena semua yang akan diterima oleh badan kita adalah esensinya itu sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita sehat? Bukannya kebalikannya, ibaratnya jangan sampai saya sakit ya. Apa yang bisa saya lakukan supaya tidak sakit? Gimana ya caranya? Kenapa ya saya sakit? Dan seterusnya, maka sakitlah yang akan jadi orientasi kita. Tapi kebalikannya, kalau kita mau orientasinya pada sehat, kenapa enggak gitu. Mas Ade, ini Arya itu kan sangat lumayan fenomenal. Dia dari 192 kilo jadi 83 kilo dalam 2 tahun ya Mas Ade? Dalam 4 tahun sih. 4 tahun ya? Kunci suksesnya apa Mas Ade? Sebenarnya sih kalau saya rasa kalau dibilang sukses tergantung mau lihat dari sisi mana ya. Karena kalau saya lihat apa yang dilakukan kepada Arya itu sebenarnya sebuah pendekatan yang kalau bisa saya katakan reasonable aja, masuk akal. Pertama, Arya pada dasarnya anak kecil yang memang masih sehat. Jadi dia tidak punya penyakit bawaan apa-apa. Jadi dia berat badannya 198 kilo itu ditempuh dalam waktu 1 tahun dari 85 kilo. Karena kebiasaan minum gula dan juga mie instan ya. Setiap hari ada 6 bungkus setiap hari dan sebagainya ya. 20 gelas minuman soda, teh manis. Iya. Per hari dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh jujur, makanya ini menjadi satu pembelajaran bagi orang tua gitu ya, bahwa kita nggak akan membiarkan anak kita untuk seperti itu juga gitu. Jadi sebuah kecelakaan ketika Arya dalam waktu yang sangat singkat terjadi kenaikan dia sampai 100 sampai 110 kg. Padahal beratnya dia sebelumnya sendiri juga udah berat 85 kg. Teman-teman kalau tahu Arya 9 tahun beratnya 85 kg. Saya 10 tahun beratnya 25 kg. Itu perbedaan antara anak tahun 70-an sama anak tahun 2020-an gitu. Itu mencerminkan sekali ya Mas Ade. Wow. Iya, 2010-an lah ya kalau Arya ya. Nah, jadi saya rasa maksudnya saya cuma mau bilang pertama memang pada dasarnya Aryanya sendiri juga udah cukup gemuk gitu. Kedua, polanya yang salah. Nah, makanya kenapa peran orang tua penting. Dan ketiga, kalau kita fast forward, kita cepatkan, akhirnya dalam 4 tahun dia kembali lagi. Sebenarnya sesuatu hal yang wajar kalau memang mau dilakukan semuanya. Tapi pendekatan Arya itu kan banyak.
mulai dari dukungan orang tua, lalu dari keinginan Aryanya sendiri, lalu dukungan dari dunia medis karena Arya melakukan bariatric surgery. Dia melakukan hal itu juga gitu. Terlepas daripada saya nggak setuju pada saat itu, tapi karena dia bukan anak saya, jadi saya nggak ada kapasitas negeri. Dan ditambah mungkin juga dengan ya beberapa hal termasuk saya memotivasi dia setiap hari gitu ya. Tapi intinya kalau menurut saya lebih kepada Arya itu sebuah hasil sukses kompilasi berbagai pihak lah kalau saya rasa, mulai dari dunia medis, dari dunia fitness, mungkin di situ ada saya, dari keluarga, dan termasuk memang Aryanya sendiri sebagai anak dia cukup cerdas ya gitu, dan memang keinginan mau kurus itu memang paling besar datangnya dari diri dia sendiri. Iya, karena Aryanya sendiri emang kepengen itu, dan plus ditambah juga dianya juga senang gerak ya. Jadi makanya kenapa pendekatan saya sama dia itu adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih more to psychologist dibandingkan dengan teknis fisikalitas gitu. Jadi saya kasih sesuatu yang membuat dia jadi harus gerak gitu. Dan semua peralatan olahraga yang saya berikan dimaknai Arya sebagai permainan gitu. Jadi akhirnya dia malah main gitu. Tapi akhirnya saya jadi dapat manfaatnya kan. Itu ya, dia nggak takut, dia nggak melakukan itu untuk takut sakit, dia melakukan itu karena dia suka aja gitu. Justru itu kelebihannya dari Arya adalah Arya tidak punya asumsi. Pertama, dia nggak tahu kalau dia bakalan sakit. Kedua, dia nggak malu kalau dia gemuk. Ketiga, dia nggak punya pemahaman di kepala dia bahwa dia bilang bahwa oh, kayaknya saya nggak mungkin deh, nggak bakal bisa. Itu nggak ada. Dia nggak punya semuanya itu. Makanya penting sekali nggak ada asumsi. Yang dia mau cuma satu. Arya nanti kalau udah gede mau jadi apa? Saya mau jadi pemain bola, dia mau main bola. Gitu aja. Segampang itu gitu. Dikasih baju bola, dia main bola. Dikasih bola, dia main bola. Dikasih sepatu bola, dia main bola. Padahal badannya dia udah segede gitu. Tapi tiap hari ya dia main aja gitu. Jadi satu hal yang unik sih sebenarnya. Dan kalau saya boleh jujur, saya tidak punya hak untuk mengambil kredit daripada keberhasilan Arya gitu. Karena saya sama sekali sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu sebenarnya sama dia. Saya cuma tiap hari aja berhubungan sama orang tuanya, WA, SMS, kasih motivasi, kasih masukan-masukan dalam hal makanan, kasih tahu jangan makan yang apa. Kalau Arya ke Bandung, saya ajak dia latihan, gitu. Kita ibaratnya membayangkan banyak pendekatan diet sekarang ini, kita lebih berfokus kepada apa yang tidak boleh dimakan. Ketimbang daripada kita mau coba juga berfokus kepada ibaratnya, saya mesti kerja apa untuk supaya memungkinkan saya bisa tetap bisa belanja gitu maksudnya. Jadi analoginya itu. Nah makanya kenapa kalau saya suruh kampanye, saya akan kampanye salah satunya adalah resistance training karena hubungannya dengan skeletal muscle. Karena skeletal muscle itu akan relate ke endocrine system. Relate juga dengan glukosa yang kita masukin kan Mas Adi? Iya betul. Jadi kalau membayangkan kalau seperti yang saya katakan tadi, tubuh kita ibarat tubuh manusia itu ibarat sebuah perusahaan memiliki 5 pemegang saham. Ada air yang harus diseimbangkan kan, organ tubuh yang dijaga kesehatannya, tulang yang harus dikuatkan, hanya terjadi kalau otot skeletal muscle-nya, otot rangkanya dikencangkan. Jadi bisa bayangkan teman-teman sekalian, betapa tubuh kita begitu sempurnanya, kenapa nggak kita fokus ke sana gitu. Ya, jadi banyak alat-alat di sini yang kita bisa lakukan. Ini yang tadi saya katakan, ini yang namanya protokol sehat proteksi dari dalam. Itu yang tidak kita kampanyekan, itu yang kita tidak lakukan sama semua orang. Semua orang hanya sibuknya adalah protokol sehat proteksi dari luar terus yang mudah aja seolah-olah gitu. Mungkin terakhir ini Mas Ade, pesan Mas Ade untuk Indonesia lah soal pola hidup sehat itu apa yang Mas harapkan gitu? Jadi kalau saya rasa mungkin kalau bicara pesan lebih kepada ya seperti saya katakan tadi, sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sebuah pemahaman itu akan membantu kita untuk bisa menikmati perjalanan kita dalam belajar. Gitu, sehingga waktu kita berolahraga dengan sebuah pemahaman sehingga kita bisa menikmati olahraga tersebut. Waktu kita memilih makanan yang tadi sehat tadi, karena kita punya pemahaman bahwa makanan itu bisa menguatkan kita, akhirnya kita bisa menikmati makanan itu. Gitu ya. Begitupun juga pada saat dimana kita harus melakukan berbagai hal, apakah yang sifatnya protokol sehat dari luar tadi ya, maupun juga protokol sehat dari dalam juga. Nah, jadi perlu ada sebuah keseimbangan. Pola hidup sehat adalah sebuah selebrasi, bukan suatu ketakutan ya Mas Ade ya? Ya, tepat sekali gitu ya. Karena sehat bukan tujuan, sehat adalah sebuah syarat. Ya.
Itu thank you semua, semua Healthy Pips. Saya mau benar-benar ucapin thank you kepada Mas Ade juga. Udah selama 1 jam ini ya Mas Ade ya. Iya. Terima kasih banyak. Semoga Healthy Pips semua diberkati lah dalam sesi ini. Thank you semua, bye.